Yesus Kristus, karena Dia baik dalam hidup kita, sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat bangun dengan nafas yang baru yang Tuhan berikan dan anugerahkan dalam hidup kita. Nah, saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan mezbah doa ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa bagi memulakan mezbah doa ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati hidup pada pagi hari ini. Semuanya itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan telah sediakan untuk kami. Tuhan Yesus, walaupun kami manusia yang sangat lemah di hadapan-Mu, di mana kami lebih cenderung mengikuti keinginan daging kami. Ampuni kami ya Bapa, suci dan kuduskan hati kami, kehidupan kami, supaya kami layak untuk datang di hadapan-Mu, memanggil Engkau Bapa dan penyelamat hidup kami. Tuhan Yesus, sepanjang mezbah doa ini kami serahkan di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama angkat lagu Ajaib Kau Tuhan. Dalam kiraan 1, 2, 3. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, seluruh hidupku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jadi untuk membawa kita di dalam doa, ya minta pelayanan daripada Pendeta Matrin.
Oke, salam dan selamat pagi semua. Puji Tuhan karena kita ada kesempatan untuk bertemu semula di dalam mezbah doa pagi ini. Meskipun setiap kita punya cabaran masing-masing di dalam hidup kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin membacakan firman Tuhan sebagai renungan bersama kita pada pagi ini, yang saya ambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat 7 di dalam terjemahan bahasa Malaysia. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7 di bawah tajuk Askar Kristus yang setia. Saya akan mulakan pembacaan firman Tuhan ini. Timotius anakku, kuatkanlah dirimu dengan rahmat-Nya yang menjadi milik kita, karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Ajaran yang engkau dengar ketika aku mengisytiharkannya di hadapan banyak saksi, hendaklah engkau percayakan kepada orang yang boleh dipercayai dan yang dapat mengajar orang lain. Engkau juga harus turut menderita sebagai askar Kristus Yesus yang setia. Seorang askar yang sedang bertugas ingin menyenangkan hati komandannya. Dia tidak membabitkan diri dengan urusan orang awam. Seorang olahragawan tidak akan memenangi hadiah kecuali dia mentaati peraturan. Peladang yang bekerja keras patut mendapat bahagian pertama daripada hasil tuaian. Renungkanlah apa yang aku katakan ini, karena Tuhan akan membolehkan engkau memahami semuanya. Inilah pembacaan firman Tuhan. Jadi di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan ini. Dan ada 3 perkara yang saya mau sentuh sesuai dengan apa yang dicatatkan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita tahu bahwa sangat jelas di dalam ayat 1 itu dan ayat yang kedua ini merupakan jelas, ini menyatakan tentang di mana bahwa Paulus pada bagian ini ingin memberi nasihat kepada Timotius. Paulus ingin menasihati Timotius supaya tetap meneruskan apa yang pernah diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Kita lihat di dalam ayat yang kedua itu. Oke, hendaklah engkau percaya kepada orang yang dipercaya dan yang dapat mengajar orang lain. Nah, sekurang-kurangnya di dalam penjelasan ini ataupun apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, ada 3 perkara penting yang dia mau sampaikan kepada Timotius. Ada 3 perkara utama yang mau disampaikan Paulus kepada Timotius, dan untuk menjelaskannya ataupun untuk menasihati Timotius, Paulus menggunakan 3 gambaran. 3 gambaran ataupun 3 analogi di dalam dia menjelaskan ataupun memberikan nasihat kepada Timotius. Yang pertama itu, gambaran yang pertama yang disebut oleh Paulus adalah gambaran seorang askar. Kita boleh lihat di dalam ayat yang ketiga itu, bermula dari situ. Gambaran yang pertama, gambaran seorang askar. Hamba Tuhan itu digambarkan seorang askar. Di dalam ayat 3 dan 4 ini, seorang askar itu digambarkan sekali askar ini tidak memusatkan kepada dirinya sendiri. Seorang askar tidak memusatkan perhatiannya ataupun apa yang ada pada dirinya sendiri, melainkan dia akan penuh ataupun dia akan melalui satu kehidupan yang penuh disiplin, patuh kepada atasan, dan ketika menjadi seorang askar ataupun salah seorang askar itu dia tidak akan banyak mempertanyakan apapun yang telah ditetapkan oleh pihak atasannya. Yang dilakukan sebagai seorang askar itu dia akan tetap terus melakukan dengan penuh disiplin.
yang akhirnya apa yang dia lakukan itu menyenangkan hati ketuanya ataupun atasannya. Itulah sebagai seorang askar. Sementara gambaran yang kedua yang digunakan oleh Paulus di dalam bahagian ini adalah seorang olahragawan ataupun seorang atlet. Ya, bagi uh, siapa yang merupakan atlet sangat tahulah apa yang berlaku kepada seorang atlet ataupun ahli sukan ataupun olahragawan, di mana sebagai seorang atlet ataupun seorang olahragawan dia akan bertanding sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Seorang atlet ini juga tidak akan boleh menyatakan bagaimana teknik-tekniknya. Kalau dia berlari macam mana untuk memulakan step itu. Melainkan seorang pelari ini meskipun dia mempunyai kelajuan yang hebat, dia tetap akan akur dengan apa yang telah ditetapkan oleh juru latihnya. Kemudian ia juga tidak akan dia tidak akan melakukan activity ataupun latihannya itu dengan cara ataupun dengan tekniknya sendiri. Selain daripada macam mana mau berlari, peraturan-peraturan juga tidak akan dapat diwujudkan olehnya secara sendiri. Boleh dikatakan kalau seorang atlet ini dia akan dijaga, dipantau oleh juru latihnya, bahkan atlet ini sendiri pun sentiasa akan memperhati bagaimana arahan-arahan daripada juru latihnya. Gambaran yang ketiga yang diberitahu oleh Paulus ini adalah seorang petani. Dan seorang petani ini tentu sekali, ataupun kalau dalam ayat yang ke-6 itu dikatakan seorang peladang. Okay? Dia pasti dikatakan di dalam ayat yang ke-6 itu dia bekerja keras. Artinya dengan arti kata yang lain, bila dikatakan bekerja keras, adanya tindakan aktif, bukan pasif. Tidak hanya berkata bahwa saya ini seorang petani ataupun saya ini seorang peladang. Tetapi dia seorang petani ataupun seorang peladang itu akan lebih diketahui ataupun akan dapat dilihat bila dia bekerja keras dengan aktif. Oke. Kemudian selain daripada itu, seorang petani ini juga harus memelihara dengan tekun benih yang sudah ditanam. Pasti seorang petani ini kalau dia bekerja ataupun ketika membuka ladangnya ataupun menanam ataupun membajak, dia tidak akan melakukan pekerjaan itu dengan ala kadar. Kita dapat membezakan seorang petani ini yang bekerja dengan tekun, bekerja dengan keras, dan sungguh-sungguh untuk melakukannya dengan orang yang sekadar ikut-ikutan dengan orang lain, ataupun sekadar yang penting ada ladang. Pasti kedua-dua keadaan ini kita dapat membandingkannya. Ladang ataupun ladang lah paling dekat dengan kita, yang dikerjakan oleh orang yang hanya dengan ala kadar, berada di dalam keadaan yang tidak bersih ataupun rumput-rumput akan kelihatan di antara tanaman yang sudah ditanam itu. Sementara ladang yang dikerjakan oleh orang yang bekerja keras akan sentiasa di dalam keadaan yang bersih. Itu adalah 3 gambaran yang diberitahu oleh Paulus kepada Timotius. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, daripada 3 perkara ini sebenarnya semuanya mempunyai maksud yang sama. Oke, 3 perkara yang diulang-ulang ini oleh Paulus kepada Timotius itu merupakan mempunyai maksud yang sama, di mana adanya satu ketaatan ataupun satunya kebertanggungjawaban yang harus dikerjakan oleh mereka. Nah, 3 kali diulang ini merupakan satu petunjuk bahwa Paulus punya penekanan. Paulus betul-betul sungguh-sungguh untuk menasihati Timotius. Kita tahu bahwa Timotius ini adalah seorang yang muda. Masih muda dan masih memang telah dihasilkan lewat daripada pelayanan Paulus itu. Maka Paulus memberikan penekanan 3 kali. Itu menunjukkan bahwa ini sangat penting. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, 3 perkara itu ataupun 3 gambaran itu mewujudkan ataupun menimbulkan kesan atau impact ataupun maksud yang mendalam kepada Timotius,
dan juga untuk kita semua yang ada bersama-sama pada pagi ini. Nah, sebagai satu renungan daripada pengulangan Paulus ini, saya ingin mengungsikan apa yang kita boleh renungkan daripada firman Tuhan ini. Nah, menjadi anggota gereja tidak cukup. Macam tadi, menjadi askar, menjadi seorang pelari ataupun olahragawan, menjadi seorang petani itu tidak cukup. Ya, tidak cukup kalau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti apa yang diharapkan di dalam 3 situasi itu. Jadi menjadi anggota gereja tidak cukup hanya karena keinginan kita semata-mata. Sebaliknya, kita akan benar-benar menjadi anggota gereja yang sebenar ataupun dari kata asli itu eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari kehidupan yang lama itu akan menjadi lebih nyata apabila kita ada respon ataupun ada tindakan sebagai sebagian daripada gereja itu sendiri. Kita perlu terus meletakkan kekuasaan Tuhan Yesus itu adalah authority ataupun yang paling utama di dalam hidup kita. Sesungguhnya ada banyak jalan-jalan yang diperkenalkan kepada kita yang boleh kita lakukan, termasuklah yang memerlukan kita punya kebijaksanaan ataupun kita punya pikiran sendiri. Tetapi jalan yang lebih utama ataupun yang menjadi fokus perhatian kita adalah terarah kepada kekuasaan ataupun authority atau wibawa atau wewenang Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa kita mempersoalkan apa yang Tuhan mampu lakukan di dalam hidup kita. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia akan melakukan menurut caranya sendiri. Jadi itulah, kita menjadi anggota gereja perlu ada tindakan yang aktif tanpa kita mempersoalkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Tentu sekali kalau Tuhan yang bertindak di dalam hidup kita, tidak ada satupun yang tidak berguna, tidak berfaedah, dan tidak kita perlukan. Karena Tuhan yang telah mencipta kita. Karena Tuhan yang sedang sentiasa bersama dengan kita dapat melihat bagaimana keadaan hidup kita. Jadi, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita terus memelihara benih Injil ataupun firman Tuhan yang sudah ditabur ataupun yang sudah kita terima. Oke, marilah kita terus memeliharanya dengan sebaik mungkin. Bukan karena menurut keinginan kita sendiri, tetapi oleh karena motivasi ataupun yang dimotivasikan oleh ketaatan dan ketundukan dan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Jadi sampai sini perkongsian firman Tuhan yang saya dapat kongsikan kepada kita semua pada pagi ini. Dan untuk ini mari kita terus mau berdoa bersama-sama. Yang pertama kita terus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih lagi berleluasa sehingga pada hari ini. Kita juga mau berdoa untuk ekonomi anggota jemaat. Kita juga mau berdoa untuk kesehatan secara keseluruhan. Ya, kita tahu bahwa selain daripada COVID-19 ini ada penyakit-penyakit lain yang kita tanggungi ataupun saudara-saudara kita sedang tanggungi. Yang keempat, kita terus mau berdoa untuk pembelajaran anak-anak muda. Okay. Ini adalah bahan doa yang akan kita doakan bersama. Dan akhir sekali, di dalam doa juga kita akan berdoa mengkongsikan satu kesyukuran kepada Tuhan karena si Momoy sudah selamat untuk bersalin. Ya, sudah selamat bersalin. Dan akhir nanti kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh hai Bapa di surga, pencipta kalik langit dan bumi dan segala isinya. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang dapat melihat apapun keadaan hidup kami. Sesungguhnya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami ini seorang yang lemah. Kami punya keterbatasan untuk melakukan segala sesuatu apa yang baik yang kami pikirkan
ataupun apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan Engkau, kami memerlukan Roh Kudus-Mu yang terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersatu di dalam doa, secara khusus untuk keadaan pandemi COVID-19 yang masih lagi menular di seluruh bumi, bahkan di daerah kami dan kampung kami. Bapa, pada saat ini kami mau berdoa untuk mereka semua yang bertugas di barisan hadapan, apapun tanggung jawab mereka. Kami mau bersatu di dalam doa supaya biar kiranya Tuhan terus melindungi, menjaga, memelihara mereka Tuhan. Supaya mereka sendiri di samping semangat mereka untuk mau bekerja, mereka turut dilindungi oleh Tuhan daripada dijangkiti oleh COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga mereka supaya mereka tetap sabar untuk berhadapan dengan situasi ini. Bahkan Tuhan, keluarga mereka yang bertugas di barisan hadapan ini juga sentiasa di dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk siapapun mereka yang sudah mengalami ataupun sudah disahkan positif COVID-19. Baik mereka yang sudah melepasi 14 hari maupun mereka yang masih lagi bergelut dengan penyakit ini. Bapa, kami mau bersatu di dalam doa supaya biar Engkau sendiri yang akan melawat mereka satu persatu, bahkan memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang sudah disediakan, supaya lewat daripada semua ini akan menjadi saluran berkat kekuatan kesembuhan secara total kepada mereka semua. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk keadaan ekonomi anggota jemaat kami. Sesungguhnya Tuhan di dalam keadaan pandemi COVID-19 ini tentu sekali ini telah membawa kesan yang begitu besar kepada keadaan ekonomi anggota jemaat kami. Apapun Tuhan, kami terus mau berdoa supaya biar kiranya di dalam keadaan kekurangan, di dalam keadaan keterbatasan untuk memperkembangkan ekonomi kami, itu tidak akan mendesak ataupun itu tidak akan membuatkan kami meninggalkan Tuhan. Melainkan Tuhan, lewat daripada keadaan inilah kami semua menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Engkau untuk memampukan kami untuk tetap bertahan, bersabar di dalam penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, pada saat inilah kami memerlukan kebijaksanaan daripada Tuhan. Bagaimana kami harus berusaha dan terus berusaha untuk memenuhi keperluan keluarga kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi mereka yang memang betul-betul tidak mampu untuk melakukan pekerjaan. Biar kiranya Tuhan memberkati supaya pihak berkuasa dapat memberikan bantuan dengan sepatutnya, sehingga mereka juga tidak terlepas daripada sesuatu perkara ataupun sesuatu keistimewaan yang sepatutnya mereka miliki. Berkati Tuhan supaya mereka juga yang betul-betul tidak mampu ini, mereka dapat ditolong dengan sebaik mungkin oleh semua pihak. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk anak-anak muda ataupun mereka yang ada di sekolah rendah yang sedang belajar melalui PDPR. Sesungguhnya Tuhan, ini bukan satu perkara yang mudah. Ini tentu sekali telah mengganggu minat untuk anak-anak untuk terus belajar. Apapun Tuhan, kami mau bersatu di dalam doa supaya di dalam keadaan seperti ini, anak-anak yang masih kecil, mereka yang sudah di alam sekolah, persekolahan sekolah menengah, mereka tidak akan patah semangat untuk meneruskan pembelajaran di dalam apapun situasi. Karena kami menyadari Tuhan bahwa kami pada saat ini berada di dalam era digital. Oleh itu Tuhan, di dalam keadaan transformasi yang sedang terjadi ini, biarlah anak-anak masih kecil, mereka yang bersekolah di sekolah menengah ataupun di sekolah-sekolah teologi, mereka tetap dapat menyesuaikan diri dengan suasana pembelajaran yang sedang dialami. Dan biar kiranya Tuhan, mereka semua tetap akan dapat mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin dan akan dapat menjawab segala soalan-soalan yang akan dikemukakan nanti di dalam pemeriksaan yang diberikan oleh pihak sekolah masing-masing. Bapak, kami juga mau berdoa untuk 3 pribadi yang mana sudah pun diterima sebagai sebagian daripada pelajar ataupun yang akan mengikuti sebagai ahli dalam kursus perubatan. Bapak, untuk saudara Herodin
surgawan. Dan kami mau berdoa Tuhan supaya Engkau terus memberkati mereka ketika mereka berada di sana, supaya mereka betul-betul bersedia untuk melalui suasana yang baru dan mereka ada semangat untuk mengikuti setiap apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan tuntutan di mana mereka belajar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mendahului daripada semua situasi ini, supaya dari mereka ketika mereka meninggalkan rumah mereka masing-masing, mereka tetap ada semangat, mereka tetap ada fokus untuk melalui suatu suasana yang baru ini. Dan Engkau mempermudahkan apapun urusan yang mereka kerjakan sebelum mereka bertolak pergi ke tempat di mana mereka belajar ini. Oh, hai Bapa di surga. Bapa, di dalam kesempatan ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk iman kami sebagai jemaat-Mu. Kami mohon Tuhan supaya biar kiranya di dalam keadaan situasi dunia yang semakin berubah ini, itu tidak akan membuatkan iman kami semakin goyah. Tetapi di dalam keadaan transformasi inilah kami mulai membuka diri kami dengan suatu suasana yang baru, bagaimana iman kami menjadi iman yang aktif dan bukan iman yang pasif. Bapa di sorga, ada banyak hal ataupun perkara yang belum kami doakan. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau lebih tahu apa yang kami pikirkan. Bahkan Tuhan Yesus, di dalam keadaan kami ini, kami tetap sentiasa meletakkan untuk meminta dan bersyukur di dalam apapun yang Engkau kerjakan kepada kami. Secara khusus Tuhan, kami bersyukur karena adik saya Rosa Airin sudah selamat untuk bersalin. Kami tahu Tuhan itu semua karena berkat Tuhan. Keselamatan ataupun apa yang sedang dia lalui ketika ini, semuanya itu karena campur tangan daripada Tuhan. Tuhan sudah mendengar doa kami. Tuhan dapat melihat apa yang kami sedang pikirkan. Sebab Tuhan, sekali lagi biar kiranya segala seruan doa kami ini kami serahkan, kami letakkan di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai sini perkongsian firman Tuhan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.